Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan diri saya. Nama saya Ananda Bagrana dengan NIM T2017-160. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menerangkan materi pencemaran lingkungan yang kami ambil untuk memenuhi tugas Sains, Teknologi, dan Masyarakat. Materi yang kami ambil yaitu pencemaran lingkungan kelas 7 semester 2. Di sini berupa RPP atau biasa kita ketahui yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7 semester 6. Materi pokok pencemaran lingkungan. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Di sini diharapkan guru memberikan suatu tujuan pembelajaran sebelum guru melaksanakan kegiatan pembelajaran atau memberikan materi terhadap peserta didiknya. Yang pertama yaitu setelah pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menjelaskan 3 macam pencemaran lingkungan. Yang kedua menyebutkan 3 faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Yang ketiga, menjelaskan 3 macam dampak dan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi dampak pencemaran tanah. Yang keempat, menjelaskan 3 macam dampak dan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi dampak pencemaran air. Yang kelima, menjelaskan 3 macam dampak dan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi dampak pencemaran udara. Dilanjut di kompetensi inti. Kompetensi inti ini biasa dicantumkan di setiap RPP dari KI 1 sampai KI 4. Yang ketiga ada kompetensi dasar pada poin 3.8 yaitu menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Di poin 4.9 ada membuat tulisan mengenai gagasan pemecahan masalah pencemaran lingkungan. Di poin keempat D ada berupa indikator, yaitu pertama menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan, menjelaskan faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan, menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi dampak pencemaran lingkungan. Selanjutnya ada materi esensi. Materi esensi ini ada mencakup 3 masalah, yaitu mengenai pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Lanjut ada berupa metode. Baik, di sini ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran di sini kita ambil atau dilaksanakan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Sebelumnya diminta mengenai model pembelajaran berupa STM atau Sains, Teknologi, Masyarakat. Menurut kelompok kami, model pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis masalah ini nantinya peserta didik mengembangkan suatu produk berupa teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Ada hubungannya dengan STM itu sendiri. Jadi pertama peserta didik mencari suatu permasalahan yang nantinya mendapatkan suatu inovasi atau suatu ide yang dapat dikembangkan berupa teknologi, yaitu bisa dikenal dengan Sains, Teknologi, Masyarakat. Teknologi yang disusun oleh peserta didik itu nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar. Itu kurang lebihnya mengenai metode pembelajaran. Dan yang selanjutnya ada media dan sumber belajar. Di media dan sumber belajar sendiri ada berupa buku paket siswa kelas 7 semester 2. Yang selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan selama 5 menit. Yang pertama pastinya ada salam, memimpin doa, mengecek kehadiran siswa, menyampaikan skenario pembelajaran. Yang kedua menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kedua ada kegiatan inti. Kegiatan inti sendiri merupakan satu susunan
kegiatan guru yang sebelumnya terdapat pada tujuan pembelajaran itu sendiri. Di sini ada guru mengarahkan peserta didik untuk duduk sesuai tempatnya masing-masing. Yang pertama. Yang kedua, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok sebanyak 6 kelompok. Setiap kelompoknya sebanyak 5 orang. Yang ketiga, guru mengarahkan kepada setiap kelompok untuk membuat ketua kelompok sebagai pengarah jika ada usulan atau pertanyaan. Yang keempat, guru menginstruksikan kepada setiap kelompok untuk berdiskusi dan bekerjasama dengan baik. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas. Yang terakhir, guru memberikan apresiasi terhadap hasil kerja masing-masing kelompok. Jadi guru tidak lupa memberikan apresiasi setiap peserta didiknya selesai mengerjakan suatu tugas yang sebelumnya diberikan. Yang ketiga, ada kegiatan penutup. Pertama, guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru memberikan tugas rumah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang sudah diajarkan berupa LKPD. Jadi selesai guru memberikan materi dan mengajarkan kepada peserta didiknya, guru memberikan lembar kerja yang harus dikerjakan oleh peserta didiknya. LKPD sendiri berfungsi sebagai patokan sejauh mana siswa-siswinya atau peserta didik memahami materi yang sudah diajarkan. Yang terakhir yaitu menutup pembelajaran daring dengan doa dan salam. Di sini setiap pembelajaran daring ataupun luring tetap guru melakukan yang namanya kegiatan penutup, yaitu berupa doa dan salam. Terakhir ada berupa penilaian. Penilaian di sini ada menyakup tiga aspek. Yang pertama, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Teknik yang digunakan yang pertama melalui observasi, tulis, dan produk. Butir instrumen berupa jurnal keaktifan lisan, butir soal, kunci jawaban, jurnal keterampilan siswa. Dan waktu pelaksanaan yaitu saat pembelajaran. Ketiganya dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan dinilai pada saat pembelajaran. Keterangan yaitu merupa lembar keaktifan, penugasan, dan lembar observasi. Baik, sekian penjelasan dari saya dan dari kelompok 2, perwakilan dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara kerja. Yang pertama, siapkan tempat penyaringan yang telah disusun. Kemudian, tuangkan air yang akan disaring ke dalam tempat penyaringan. Tuang pelan-pelan, tunggu hingga air bersih jatuh ke tempat yang telah disediakan. Berikut ini merupakan proses penyaringan air.
di mana menggunakan alat sederhana yang telah kami rancang. Dapat dilihat dari video yang ada, air yang tadinya keruh setelah disaring menjadi bersih. Berikut ini merupakan perbedaan air yang sebelum disaring dan setelah disaring.